Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, bahkan ada yang dari luar negeri juga yang ikut. Hong Kong, Ibu Naomi begitu setia. Setiap selesai ibadah selalu memberikan respon apa yang didengar. Ya puji Tuhan, mari kita satukan hati kita akan coba belajar untuk memahami sifat Allah yang secara khusus pada pagi ini adalah Allah Maha hadir. Ya, hari ini dalam 3 kali ibadah saya bicara tentang sifat Allah. Pagi ini Maha hadir, siang nanti Allah yang kekal dan tak berubah, dan sore nanti Allah yang tak terbatas. Bapak Saudaraku, kalau ingin menyelami, sengaja saya tidak berseri kalau pagi terus beruntun begitu, karena sekarang sudah zamannya online. Saudara bisa buka di YouTube khotbah siang dan sore itu ditayangkan minggu mendatangnya. Jadi walaupun tidak ada live streaming yang siang dan sore ditayangkan sehingga kita diperkaya. Ya, sengaja saya acak begitu temanya karena saya punya harapan kalau kita ingin belajar firman, ya tolong dibuka YouTube gereja kita. Sekalian kalau belum subscribe silahkan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, mari kita buka Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Berbahagia membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini coba kita akan betul-betul memikirkan kebenaran ini. Ya, kebenaran ini yang akan menggugah kita untuk menyadari betapa pentingnya kita punya sikap yang benar terhadap Allah itu sendiri. Saudara, coba kita lihat dalam Hosea 6 ayat 3. Ini tema-tema yang saya angkat dalam beberapa minggu ini karena untuk persiapan kita menghadapi Natal yang akan sebentar kita rayakan bulan Desember. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan untuk betul-betul mengerti, mengenal Allah. Ya, karena kalau kita tidak mengenal, maka sikap kita pun terhadap Allah ya pasti kurang bagus. Jadi pengenalan akan Allah itu akan menentukan bagaimana sikap kita. Ya saudaraku, karena itu sebuah ajakan untuk kita belajar dari firman Tuhan ini. Hosea pasal 6 ayat 3, coba kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Perhatikan firman Tuhan berkatakan, marilah kita mengenal. Ini bentuk imperatif, bentuk perintah. Sebuah dorongan untuk mengajak saudara dan saya mengenal. Dan dikatakan berusaha. Ini kata kerja. Jadi enggak pasif, aktif. Jadi ada upaya ditambah dengan keterangan waktu. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi perlu kesungguhan hati. Nah lalu dikatakan maka ia pasti muncul seperti fajar. Jadi Tuhan akan muncul seperti fajar. Bayangkan ya kalau kita rindu ingin cepat siang.
pagi kita bisa menikmati pagi hari dengan matahari. Tentu ditandai dengan fajar menyingsing. Saudaraku, saya paling suka kalau saya lagi pergi, saya melihat matahari terbit, sesuatu yang menyenangkan. Baik kalau ada di atas gunung, di puncak, melihat matahari terbit, ada sebuah pengharapan. Ya, saya ngalami itu, sudah menunggu, lalu mendung, sinar tidak ada. Tapi ayat ini berbicara kepada kita, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan menggambarkan kesejukan, kesegaran. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kehadiran Tuhan itu kehadiran yang akan memulihkan kita. Tolong ditayangkan satu ayat mungkin perlu kita baca. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita coba baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan ungkapan umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengenalan akan Allah sesuatu yang penting bagi kita orang percaya. Kita tidak cukup puas, jangan puas diri kalau kita sudah dibaptis ada di sebuah gereja. Ya, penting saya sudah menyampaikan secara serial mengapa kita perlu ada di gereja. Karena gereja itu indah, kita menikmati keindahan gereja karena Tuhan hadir. Ya Tuhan menebus kita dari berbagai macam latar belakang. Kita duduk bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, saudaraku, dan kita bisa menikmati bagaimana kebersamaan yang kita bangun dalam gereja. Namun adalah yang sangat penting, yang perlu kita pahami, mengenal Tuhan. Sehingga apa? Keputusan yang kita ambil, misalnya Anda sebagai anak muda, Anda tahu Anda sebagai anak Tuhan tidak boleh mencari yang gelap. Ya. Gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Nah ini akan mendorong kita untuk menjaga, membangun relasi, mencari pasangan yang sepadan, yang seimbang. Bagi Anda sebagai laki-laki, ya Anda akan, yang masih muda ya, akan menjadi seorang imam bagi keluarga. Jangan nyepelekan kehidupan rohani. Ya, banyak yang ditipu karena cinta. Saya katakan kalau hanya dasar cinta tanpa diimbangi kebenaran firman Tuhan, Anda akan tersesat. Banyak muncul penyesalan dalam pernikahan. Karena apa? Keputusan yang diambil untuk menikah dengan cara yang salah. Anda teman-teman laki-laki ya harus ambil keputusan. Anda sebagai laki-laki tunjukkan kelaki-lakianmu di dalam Tuhan. Ya saudara, begitu juga wanita. Saya sudah banyak menyampaikan dalam serial di TikTok, bahkan di Facebook tentang serial keluarga, kita perlu belajar. Nah ini sangat ditentukan dari apa? Pengenalan kita. Pengenalan kita terhadap Tuhan. Umatku binasa. Karena apa? Karena tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita harus memahami hakikat, keberadaan, sifat Allah. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menyesuaikan atau menyelaraskan kehidupan kita itu sesuai dengan pemahaman kita. Ketika kita kenal Allah itu Maha Hadir, maka kita akan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal Allah kita sebagai Allah yang Maha Kuasa, omnipoten, maka kita nggak perlu takut dengan masalah kita. Kalau kita kenal Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, maka kita akan menjaga hidup kita kudus. Jadi kita akan menyelaraskan hidup saudara dan saya dengan sifatnya Allah itu. Jadi begitu penting kita mengenal Tuhan. Saudara, apa yang kita percayai tentang Allah akan memberikan pengaruh. Jadi keyakinan kita kepada Allah akan memberikan dampak.
efek. Mewarnai, mengubah cara pandang kita akan semua hal. Mengapa saya amati teman-teman yang betul-betul punya komitmen untuk Tuhan? Karena mereka kenal Tuhan. Orang-orang yang kenal Tuhan, dia tidak mau terjebak karena situasional. Ketika dia jengkel, ketika dia marah, ketika dia menghadapi masalah, dia tetap komit setia. Kepada seorang pelayan mimbar, pemuji yang luar biasa saya lihat di sebuah gereja besar. Saya katakan, apapun alasanmu, saya katakan, saya dengan istri, kita makan bersama-sama, kita ngobrol. Jangan engkau ngambil keputusan untuk pindah gereja. Karena dia orang yang potensi. Saya katakan, saya yakin percaya bahwa Tuhan punya maksud bagimu. Ketika bicara kesetiaan, saya katakan kita diuji dengan situasi. Nah, pengenalan kita kepada Tuhan yang setia itu akan menolong kita. Ya. Saya berkali-kali berkata, kesetiaan itu diuji ketika ada masalah. Dalam pernikahan juga sama. Jangan sampai berkata, saya tidak cocok kok. Apa boleh buat saya cerai? Itu pandangan keliru. Kalau kita kenal Tuhan kita yang setia, implikasinya adalah saya mau belajar setia. Walaupun istri saya seperti itu, karena itulah keputusan yang saya ambil, saya belajar menerima istriku apa adanya. Sehingga saya belajar berproses, dalam berproses itu aku semakin dibentuk menjadi lebih indah. Saudaraku, itu proses pertumbuhan harus kita alami. Enggak ada yang serba instan. Memang sakit, enggak enak. Kalau kita ada dalam situasi yang enggak cocok itu enggak enak. Kita maunya lari, jujur aja. Bukan hanya saudara, saya pun merasakan itu ketika merasa enggak cocok. Dalam hal apapun, ingin lari saja, lepas. Tapi kalau Anda menjadi orang setia, enggak. Nah, kesetiaan yang Anda bangun itu berdasarkan apa? Sebagaimana Allah setia. Nah, karena itu kita akan belajar hari ini tentang Allah Mahadir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi pengenalan saudara kepada Tuhan akan mempengaruhi cara saudara memberikan respon atau tanggapan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berespon terhadap Tuhan sangat ditentukan dari pengenalan kita terhadap Tuhan. Nah, sekarang ketika bicara tentang Allah Mahadir, dalam bahasa Latinnya itu omniscience. Omni, itu dari kata Latin. Saudara, dalam Mazmur 139 ayat 7 sudah kita baca tadi. Ya, sambil lihat Alkitab boleh. Dalam ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, naik ke atas maksudnya, engkau ada di langit. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati itu dalam bahasa Ibrani Zeol, dikatakan di situ pun aku. Jadi ke langit Tuhan ada, ke dunia orang mati ada. Apa dunia orang mati itu? Kalau kita pakai istilah sederhana, neraka. Nah, ini jadi perdebatan tuh. Oh, kok Allah ada di neraka? Saya akan jelaskan secara teologis. Jadi inti di sini, kemana aku pergi, Tuhan itu ada. Mahadir. Saya katakan tadi di dunia orang mati, di Seol. Atau dalam bahasa Yunaninya, dalam perjanjian baru, Hades. Aku ada. Nah, saya ingin jelaskan secara teologis, kok Tuhan ada di neraka? Ya, Tuhan ada di mana? Mana saja, dia maha hadir. Secara lokal, lokasi, dia ada di situ. Tapi ketika bicara di neraka, tidak ada relasional. Artinya Tuhan tidak akan buat sesuatu apapun terhadap orang di neraka. Karena itu tempat hukuman. Nah, ini perlu dipahami. Dia ada di lokal, secara lokal dia ada, tapi dalam relasi dia tidak ada. Dia tidak membangun relasi. Lepaskan karena ada jarak. Dia maha kudus, sementara di neraka berdosa, pelanggaran.
lepas, tidak ada relasi. Itu sedikit ya. Next time kalau belajar teologi bisa diperdalam. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada tempat. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Paham? Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan ada di sana, tapi dia pun dikatakan dalam ayat kita baca, dia menjaga kita, menuntun kita tadi. Dia menjaga kita. Nah saudara, secara logika, kita perlu belajar logik juga. Secara logika, berdasarkan cara berpikir manusia. Ketika kita bicara tentang kemahahadiran Tuhan ini, memang sulit untuk dicerna dengan akal sehat. Mana mungkin sih Allah itu hadir? Mana? Gak kelihatan. Sehingga muncullah pandangan ateis. Ada pandangan teisme yang mengakui Allah itu ada. Tapi ada ateis, tidak percaya akan Allah. Saudara, kaum humanisme menganut pandangan keyakinan manusia itu adalah Allah itu sendiri. Jadi humanisme mengatakan namanya isme, itu ajaran, filsafat. Jadi pandangan filsafat humanis ini mengatakan manusia itu adalah Allah itu sendiri. Artinya segala sesuatu itu ditentukan oleh manusia itu karena manusia itu adalah Allah. Sehingga muncullah kemudian pandangan ateis. Ya, mereka tidak mengakui ada Allah. Allah itu adalah saya sendiri. Saudara yang saya kasih, sementara kaum realisme. Realisme ini bicara tentang fakta yang nampak. Jadi ketika bicara tentang Allah Maha Hadir dari pandang humanis, nonsen itu. Dan yang realisme juga mengatakan tidak mungkinlah. Sebab menurut mereka Tuhan itu sudah mati, God is dead. Itu pandangan yang menyebar pada tahun 80-an di Amerika, God is dead, Allah itu mati. Tapi hari ini kita akan belajar. Ya, Allah itu Maha Hadir, omniscient. Ya, kata maha dari kata Latin, dari kata omni, artinya semua. Jadi ketika bicara kemahahadiran Allah, Allah Maha Hadir ini dikenakan kepada Tuhan. Dikaitkan dengan apa? Hakikatnya, keberadaannya yang senantiasa continue hadir di segala tempat, situasi dan waktu. Namun kehadirannya bukan seperti kehadiran manusia dalam wujud yang dapat disentuh, dilihat, dan diukur. Ya, melainkan hanya bisa dirasakan dan dihayati dengan iman kepercayaan. Jadi kalau kita menggunakan logika tanpa melibatkan iman yang kita bangun berdasarkan apa yang Alkitab katakan, memang kita pun sulit untuk percaya bahwa Allah itu ada. Karena iman, kita percaya Allah itu ada. Kita rasakan. Dalam bicara tentang revelation, tentang pewahyuan, pengilhaman, membuktikan Allah itu ada. Secara sains, ilmu saja kalau kita melihat, alam semesta ini ada. Sejarah-sejarah yang ada dalam hidup manusia itu membuktikan ada Allah. Alam, ada matahari, ada apa semuanya itu kita percaya ada yang berkuasa yang menciptakan. Sehingga muncullah pandangan Allah itu ada. Tapi kita tidak melihat apa itu iman, apa itu dosa, apa itu sorga, neraka, kita tidak tahu. Tentang keselamatan kita tidak tahu dari melihat alam. Karena memang penciptaan alam semesta ini memang membuktikan Allah itu hadir dari aspek yang disebut dengan general revelation. Yaitu penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan yang bersifat umum. General revelation.
Namun ada yang namanya special revelation, artinya pewahyuan yang khusus, pengilhaman yang khusus, penyataan yang khusus. Yaitu apa? Alkitab. Alkitab diberikan secara unik. Ditulis oleh 40 orang dengan latar belakang yang berbeda. Dari kurun waktu 1500 tahun. Tapi yang menarik, Alkitab ini ditulis dengan tekanan yang sama. Yesus adalah juru selamat, adalah Tuhan juru selamat manusia. Itu menariknya dari Kejadian sampai Wahyu. Inti semua kitab itu adalah 66 kitab ini adalah Yesus adalah Tuhan juru selamat. Walaupun gaya bahasa penulisan ada unsur manusianya. Misalnya Paulus karena dia pintar, gaya penulisannya pun pintar karena dia backgroundnya teologi. Karena belajar dari Gamaliel, Profesor Dr. Gamaliel kalau untuk konteks sekarang. Sementara Petrus orangnya sederhana, nulisnya pun sederhana. Maka saudara kalau membaca surat Roma berat. Itu butuh waktu, energi untuk kita pelajari. Karena memang ditulis oleh pakarnya yaitu Paulus. Bagaimana mengungkapkan ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dalam 4 Injil. Dia kupas di situ. Nah, kembali pada konteks kita. Jadi ketika kita bicara tentang Allah Maha Hadir, secara logika sulit. Saya katakan tadi, kaum humanisme menolak. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Allah itu hadir? Ya, karena tidak kelihatan. Ya, realisme juga Allah itu sudah mati. Tapi bagi kita yang percaya, berdasarkan Alkitab, bukti ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu hadir. Nah, awalan kata maha di sini, saya katakan tadi dari kata omni. Maha hadir, omnipresent. Maha kuasa, omnipotent. Saudaraku, lalu kita melihat dalam konteks kata omni di sini artinya semua. Ini merujuk pada Allah itu maha hadir, berarti Allah hadir di semua tempat di setiap waktu. Nah, ketika kita belajar tentang konsep maha hadir ini, pandangan Yudaisme, agama Yahudi dan Kristen sangat mengakui Allah itu hadir. Dari pandangan ini muncullah dua istilah Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Nah, Allah yang transenden itu artinya Allah yang jauh dari jangkauan akal budi. Jadi ketika bicara keadaan Allah memang nggak bisa diterima dengan akal kita. Mengapa orang humanisme, realisme menolak? Allah itu nggak ada seperti itu. Karena menggunakan akal. Tapi bagi kita yang percaya Allah itu maha hadir, secara transenden itu Allah adalah di atas segala sesuatu yang maha. Mengatasi dan di luar, ya, dan di luar segala ciptaan. Dia mengatasi semuanya itu. Allah yang gak bisa dicerna, diukur, dijangkau dengan cara berpikir kita. Makanya Awi Tozer, seorang teolog mengatakan, kalau Anda bisa menjelaskan tentang Allah sedetailnya, Anda adalah Allah itu sendiri. Artinya kita yang terbatas enggak mungkin bisa menjelaskan Allah yang tak terbatas. Kecuali iman tadi. Nah, dari pandangan iman kita yakin Allah itu Allah yang transenden. Yang jauh di sana, yang begitu suci, begitu mulia. Sampai Musa harus berpaling, nggak boleh melihat. Yosua berpaling, menutup mata ke belakang, nggak boleh melihat. Harus tanggalkan kasutnya, karena Allah itu maha suci. Saudara, kita belajar di sini. Allah itu transenden. Namun kemahadiran Allah bukan hanya bersifat transenden, tapi imanen. Ketika bicara imanen, dapat diterima, ide imanen itu dapat diterima
dalam jangkauan akal budi kita. Karena apa? Karena Allah itu hadir dalam dunia dan secara pribadi terlibat. Sudah saya sampaikan dalam khotbah minggu yang lalu, ketika bicara dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. NRK. Pada mulanya menjelaskan kata NRK bukan berarti ada awalnya. Tidak ada titik awal. Itu menjelaskan tentang pre-eksistensinya Yesus. Secara manusia Yesus lahir saat Natal. Tapi sebelum dia datang menjadi manusia, dia sudah ada. Dia adalah Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah imanen, Allah yang ada dan dekat. Tadi kita sudah nyanyikan. Roh Kudus hadir sini. Ada mendampingi saudara dan saya. Secara imannya dia ada. Secara transenden dia ada di jauh sana, atau dengan bahasa lain dia ada di sorga. Secara imanen dia ada menyertai saudara dan saya. Amin. Anda tidak sendirian. Anda disertai Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang muncul namanya pandangan panteisme. Nah ini. Jadi kemahadiran Allah tidak identik dengan panteisme. Panteisme mengajar bahwa Allah adalah segala sesuatu adalah Allah. Sehingga muncul apa? Allah adalah segala sesuatu. Ketika melihat pohon, di situ ada Allah. Lihat bulan, ada Allah. Sehingga kita lalu menyembah alam, ada Allah di situ. Enggak bisa. Nah saudara, walaupun Allah tidak sepenuhnya menjelma dalam seluruh ciptaan seperti diakui oleh panteisme, tapi Allah tetap hadir di mana saja, kapan saja. Saudara, saya beri contoh. Seorang ibu memiliki 2 anak. Kebetulan 2 anak ini tinggal di 2 kota yang berbeda. Ibu ini juga tinggal berbeda, 2 anak merantau. Seperti anak saya, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Begitu. Mereka bisa berbarengan menghadapi sakit. Sebagai ibu orang tua, dia cukup bingung. Dua-dua dalam kondisi membutuhkan perhatian ibunya. Dan ibu ini nggak bisa seketika ada di 2 tempat. Dia harus pergi ke tempat anak yang pertama, baru kemudian yang kedua. Kalau Allah enggak seperti itu. Hari ini beliau ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia ada juga di GBT Alpha Omega Gajah Mada, di tempat Bapak rohani saya, senior saya. Dia ada juga di sana. Dia juga ada di gereja GKJ. Dia ada di gereja Baptis, di HKBP, GPIB. Dia hadir. Dia ada juga sekarang ini di Amerika. Dia ada di Palestina, di Eropa. Itu makna mahadir. Jelas ya? Puji Tuhan. Nah saudara, jadi kita melihat di sini. Mahadir, ketika bicara mahadir, omnipresent. Itu adalah cara Allah untuk hadir. Di setiap waktu dan tempat. Meskipun Allah hadir di setiap waktu dan tempat, Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Luar biasa. Jadi Allah ada saat ini di mana saja. Tidak ada bagian terkecil dari sesuatu yang luput dari kehadiran Allah. Dan tidak ada galaksi yang terlalu luas yang tak terjangkau oleh Allah. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, naik ke langit tadi, masuk ke neraka, Allah juga ada di situ. Saudara yang saya kasih, ini sangat dalam pesannya. Nah kita belajar dari apa yang kita baca tadi. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kita belajar bagaimana pengalaman Daud, pengakuan Daud, kekaguman Daud terhadap atas kemahadiran Allah. Bagaimana pengakuan Daud? Yang pertama,
Saya simpulkan dari ayat yang saya bacakan, saya baca ulang ayat 7 dan 8. Mazmur 139 ayat 7 dan 8, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kesimpulannya apa? Yang pertama, Allah selalu mengawasi kita. Jadi kemanapun kita pergi, dia mengawasi. Di Amsal dikatakan mata Allah menjelajah. Jadi Allah melihat. Kita bisa bersembunyi, tapi kita tidak bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Allah. Allah melihat, selalu mengawasi kita. Yang kata lain, kita tidak mungkin bisa menghindar dari hadapan Tuhan. Kita bisa berbohong dengan orang lain. Kita bisa membohongi istri kita. Ya, untuk meyakinkan istri kita berbohong. Tetapi Tuhan lihat. Sederhana aja ya, ketika kita memberikan persembahan kita. Ya, itu kerinduan saya dari dulu, nggak perlu ada kolekte. Dengan adanya COVID ini, saya mengambil sebuah keputusan tidak perlu ada kantong kolekte lagi. Kesadaran kita. Nah, kalau kita yakin Tuhan Maha hadir, sebagaimana ketika ada orang kaya yang memberi dengan uang yang banyak. Yang kedua, ada seorang janda yang miskin banget, dalam Markus dijelaskan dan Injil Lukas juga. Miskin dari kata petokos, petokeia dalam bahasa Yunani. Artinya betul-betul melarat. Dia berikan apa yang ada setelah itu, enggak tahulah. Dia berikan dan Yesus melihat, mengawasi, melihat, mengamati maksud saya. Dan Yesus memberikan respon. Walaupun orang kaya itu memberi dengan nilai nominal yang tinggi, yang banyak. Tapi Tuhan lebih menghargai yang berkenan janda ini. Karena berikan dengan hati. Saya begitu yakin ketika kita bersikap dengan hati. Karena kita punya kesadaran Tuhan melihat. Maka kita diuji ketika sederhana memberikan persembahan. Tuhan mengawasi kita. Dimanapun kita berada. Saudara, jangan coba-coba kalau ketika Anda nyontek misalnya. Ya, jangan. Yang kedua, kita tidak dapat lari dari perhatian Allah. Ada kaitan dengan yang pertama juga. Ya, Allah memperhatikan kita. Ayat 9, 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika pemazmur dapat terbang, menyamai kecepatan cahaya. Dia katakan, kalau aku terbang menyamai kecepatan, langsung terbang. Kata Daud, aku tidak mungkin melarikan diri. Di sana juga Allah ada. Allah menuntun aku. Ini menolong kita. Jadi kemanapun kita pergi, Allah itu ada. Dalam kesulitan Allah akan menuntun kita. Ini membuat kita begitu kuat. Ya, kita tidak perlu khawatir cemas karena Allah menuntun kita. Yang ketiga, kita tidak dapat menutupi diri dengan selubung apapun. Saya baca ayat ulang lagi, ayat 11-12. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Artinya bikin gelap semuanya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dibikin gelap, tapi bagi Tuhan tidak ada masalah. Dalam kegelapan pun dia ada dan dia melihat. Dan dikatakan dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama. Ya, ketika Allah hadir itu menjadi terang. Saudara, kegelapan sekalipun tidak dapat menghalangi pandangan Allah. Inti dari ayat ini menarik. Yang dapat kita pelajari, Allah itu Maha hadir. Allah ada di mana-mana. Ya. Dimanapun saudara berada, Allah itu hadir. Ya. Saudaraku, pada saat yang bersamaan dia hadir. Saya katakan tadi, ibu yang 2 anak sakit di 2 kota berbeda,
dia tidak dapat kunjungi bersama. Tapi Allah ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Artinya Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Nah saudara, ini memberikan makna tidak ada seorang pun yang terlepas dari kehadiran Allah. Dimanapun kita berada, dia awasi, dia perhatikan kita. Bersembunyi pun dia ada. Jadi kita tidak bisa lepas dari kehadiran Tuhan. Wow, kalau kita punya keyakinan ini, kita akan punya attitude, punya sikap yang benar terhadap Tuhan. Saudara yang saya kasih, Allah menyaksikan segala sesuatu pada setiap waktu. Mungkin orang lain sudah pada tidur, kita asik dengan dunia kita. Tuhan juga lihat. Yang ketiga, tidak ada dosa yang tersembunyi. Bagaimanapun pandainya kita lakukan. Hebatnya kita menyimpan sesuatu yang gak benar. Semua akan terkuak. Karena memang Tuhan lihat. Saudara. Yang terakhir, Allah selalu hadir bersama kita. Janji Tuhan dalam Amanat Agung The Great Commission. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara, jadi kesimpulan dari apa poin-poin ini, kehadiran Allah tidak terbatasi oleh kondisi kehidupan umatnya. Jadi dalam situasi apapun Allah hadir. Dia menyertai saudara dan saya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan ini membuat kita bergairah dalam mengikut Tuhan. Bisa jadi kita diabaikan, kita tidak diperhatikan, kita tidak mengalami kepedulian dari orang lain. Enggak apa-apa. Tuhan awasi Anda, Tuhan perhatikan Anda, Tuhan menolong Anda, menyertai Anda. Nah dari apa yang saya sampaikan ini sebagai implikasinya. Saudara, kehadiran Allah sesuatu yang menarik bagi kita. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita memerlukan kehadiran Tuhan. Jujur, kita terbatas. Kita tidak bisa maksimal. Ketika kita berada dalam bahaya, ketika dalam kondisi sakit. Saya merasakan itu. Walaupun dokter katakan pada waktu itu, ini jujur dengan saudara. Dokter katakan, Pak, aman Pak, Bapak. Cuma gejala, CT-nya dijelaskan. Ketika kena COVID, Omikron waktu itu. Bapak enggak usah diopnam. Ya istri nyarankan opnam saja supaya dampingi dia juga. Jadi, tetapi jujur, saya juga mengalami yang namanya ketakutan. Ya, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan kehadiran Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita ingin bertemu dengan dia. Kalau kita punya keyakinan Allah itu hadir. Ada kerinduan untuk bertemu. Dan aneh kalau ada orang Kristen. Dia menyadari dia butuh Tuhan tapi tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Ironis. Kalau kita yakin Allah itu hadir, ada semangat, passion, ada gairah untuk mencari Tuhan. Ingin berjumpa dengan dia. Ini merupakan sebuah keistimewaan, privilege buat kita saat kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan yang Maha Hadir. Kita merasakan begitu indahnya ketika Tuhan hadir. Saudara, Tuhan selalu ada untuk saudara dan saya. Kapanpun dan dimanapun. Tapi juga sebaliknya kita juga bisa bersekutu dengan dia dan berdoa kapan saja. Jadi tidak diikat oleh waktu. Hari Minggu kita bertemu dengan Tuhan ibadah. Di hari Minggu pun dia juga ada. Dia tidak terikat. Saudara bisa bertemu dengan saya hari Minggu saja. Tapi dengan Tuhan. Saya tidak mungkin bertemu hadir di rumah saudara satu persatu dalam waktu bersamaan. Tapi Tuhan hadir dalam waktu yang sama. Saudara, Tuhan ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di persekutuan, tapi saat kita sendiri.
Saat kita sedang melakukan kegiatan apa saja, Dia hadir. Nah sekarang apa dampaknya? Apa dampak positif? Kalau kita yakin Allah itu hadir dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita punya keyakinan Allah itu maha hadir, maka keyakinan ini memberikan kekuatan. Memberikan penghiburan di saat kita lemah, di saat kita sedih, di saat kita berduka. Meskipun tidak ada seorang pun yang hadir ketika kita mengalami masalah begitu berat. Ketika kita harus bergumul dengan pergumulan yang begitu berat yang kita rasakan. Kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu tawar hati. Atau kita tidak perlu mengasihani diri kita sendiri. Sebab Tuhan senantiasa hadir dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Itu dampak positif. Dampak positif yang kedua. Ini memberikan peringatan kepada kita saat kita berbuat dosa. Ingat, Tuhan selalu hadir mengingatkan orang-orang berdosa dengan berbagai macam cara. Tapi terkadang kita tidak menyadari, bahkan cenderung mengabaikan, mengindahkannya. Bahkan seringkali kita mengeraskan hati kita sehingga kita tetap ada dalam dosa. Kalau kita punya keyakinan Allah itu maha hadir, maka ada dorongan bagi kita untuk berubah. Jangan hanyut terus dalam dosa, ambil keputusan untuk berkata tidak. Kita perlu bertobat. Yang terakhir, apa reaksi kalau kita tahu Tuhan maha hadir? Apa reaksi kita kalau kita yakin Tuhan itu maha hadir? Saat kita berdoa, kita datang mencari wajah Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di saat kita berdoa. Ini membuat kita bergairah, mengeluarkan unek-unek kita. Tuhan, saya sudah enggak kuat menghadapi masalah-masalah, masalah keluarga, pekerjaan, studi. Kita luapkan semua, lampiaskan apa menjadi beban kita. Karena Dia ada. Ya. Yang kedua, saat kita meminta penghiburan, saat kita berduka, kita kecewa, kita butuh penghiburan dari Tuhan. Karena kita tahu Dia akan memberikan juga penghiburan pada saat kita membutuhkan. Ini reaksi. Yang penting lagi, kalau kita tahu Dia hadir, maha hadir, reaksi kita yang penting, kita akan menyembah Dia. Lebih lagi saat kita mengetahui Dia ada di mana saja, di setiap langkah hidup kita. Sebagai konklusi, mari kita sembah Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita sembah Tuhan yang maha hadir. Raja segala raja. Raja di atas segala raja. Yang memberikan privilege bagi kita untuk mengenal Dia. Dan dikenal oleh Dia. Sembahlah Dia. Mari kita berikan yang terbaik. Dia selalu ada di tengah-tengah kita kapan saja, di mana saja. Ini membuat kita percaya diri. Enggak gampang terhanyut ketika kita dikecewakan oleh orang. Ketika kita dikecewakan, kita tahu bahwa Tuhan ada. Ketika kita disakiti, Tuhan ada memberikan penghiburan. Intinya jangan lepaskan Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Bagi yang sedang melayani Tuhan, ayo lebih dekat lagi. Karena Dia akan memampukan kita melayani. Kemarin siang saya banyak curhat dengan Pak Indra, apa beban saya. Saya katakan dengan Pak Indra, saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ditopang, nggak dibantu teman-teman. Apalagi dalam sudah usia lanjut. Saya butuh teman-teman mengcover, menopang saya dalam segala aspek. Kepada tim multimedia juga demikian, ayo kita lebih berdampak. Saling membutuhkan. Dan itu semua dapat kita wujudkan. Kalau kita kenal Dia maha hadir. Sehingga kita tidak butuh puji-pujian, tidak butuh hal-hal yang membuat kita berbangga lebih. Kita belajar kembali, semua itu karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan.